kemarin, Gunung Semeru ini mulai menampakkan ada tanda-tanda peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Terutama memasuki bulan Desember misalnya, Gunung Semeru ini mulai mengeluarkan asap hingga awan panas dan tentunya lava pijar. Mohon doanya. Yakum Emergency Unit di Lumajang melakukan program kaitan dengan pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi di 4 Desember. Kita masuk di Lumajang itu di bulan April, bulan April dan sampai dengan di bulan Desember untuk melakukan beberapa hal aktivitas program. Yang pertama adalah kaitan dengan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Yang kedua adalah dukungan psikososial dan yang ketiga adalah kaitan dengan dukungan pemulihan mata pencarian. Ketiga hal ini saling berkait dalam semangat kita ingin sama-sama meningkatkan kapasitas masyarakat pasca bencana yang terjadi di 4 Desember. Dan sebelum di bulan April, Yakum Emergency Unit di tanggal 5 Desember juga melakukan emergency response masuk di wilayah Pronojiwo secara khusus Kabupaten Lumajang. Ada kurang lebih 2 bulan kita ada di sini belajar sama-sama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan emergency response di waktu itu. Ada banyak hal tentunya dari pengalaman dari bulan April sampai dengan saat ini yang rencananya akan selesai di bulan Desember 2022. Yang pertama, ketika kita masuk di wilayah Pronojiwo, penjelasan program dan kelembagaan kita lakukan sama-sama di 3 desa, karena kita ada 3 desa di wilayah Pronojiwo, ada Ororombo, Sumber Urip, dan Supiturang. Supiturang adalah desa yang terdampak langsung dan desa Ororombo adalah desa penyangga bersama dengan desa Sumber Urip untuk ancaman erupsi Gunung Semeru. Itu pengalaman kemarin mereka juga melakukan itu. Jadi Ororombo, Sumber Urip adalah tempat pengungsian bagi masyarakat dari Supiturang. Di awal bulan April kita menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan sama-sama, tujuannya apa, hasilnya apa, sampai pada apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan di desa untuk kita mengetahui sejauh mana kearifan lokal yang ada di sini. Dan kita jelaskan secara terbuka kita dari mana secara kelembagaan adalah Yakum Emergency Unit yang menjadi salah satu unitnya Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, dengan mandat-mandat yang kami sampaikan adalah kaitan dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana, mandat untuk melakukan respon dan sebagainya. Dan tentu kita juga sampaikan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, prinsip-prinsip kemanusiaan yang pertama adalah tidak membeda-bedakan, tidak melihat suku, ras, dan latar belakang kepentingan yang lain. Kita sampaikan meskipun Yakum adalah yayasan berlatar belakang gereja, kita tegaskan bahwa kita tidak ada dalam rangka niatan untuk menyebarkan politik, menyebarkan agama, itu clear di depan. Dan kita juga sampaikan bahwa Yakum terbuka bila mana masyarakat akan memberi masukan, saran untuk peningkatan layanan kita di Lumajang secara khusus di wilayah Pronojiwo. Dan banyak hal tentunya semangat kita adalah semangat kita belajar sama-sama dari masyarakat, sama seperti semangatnya secara kelembagaan adalah semangat pembelajar. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka dan kita sama-sama untuk meningkatkan kapasitas kita bersama. Dan tentu banyak hal kita dapatkan dari proses belajar, baik belajar dari kader-kader maupun juga belajar dari pemerintah desa
dari pemerintah kecamatan, dari tim siaga, dan sejauh ini dukungan baik dari kecamatan, dari OPD terkait secara khusus BPBD, Dinas Sosial, dari Badan Bapeda, ya dari Bapeda, termasuk juga dari dinas-dinas yang lain, itu sangat baik yang kami rasakan selama di sini. Mereka sangat cukup kooperatif untuk memberikan dukungan-dukungan, dan terlebih pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan adalah kegiatan bersama sampai pada proses koordinasi, memonitoring, mengevaluasi, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Itu kita sama-sama tentukan bersama-sama dengan pemerintah desa secara berkala. Keterlibatan dari mereka juga sangat baik untuk memantau, memastikan proses-proses yang akan kita lakukan itu berjalan dengan baik. Dan tentu kita berharap bahwa apa yang kita sudah lakukan bersama-sama dengan mereka akan menjadi baik dan bermanfaat, berfaedah bagi mereka. Ada 170 kepala keluarga yang menjadi penerima manfaat secara khusus untuk kaitan dengan dukungan pemulihan mata pencarian, ya, dan arahnya disasarkan adalah untuk kelompok berisiko. Dalam hal ini adalah keluarga dengan lansia, keluarga dengan disabilitas, keluarga dengan perempuan tulang punggung, dan juga ada sedikit yang menjadi sasaran adalah anak yatim piatu yang waktu lalu juga menjadi menjadi penyintas atau korban dari bencana erupsi yang terjadi. Dan tentu kita membangun kepercayaan dengan masyarakat. Sejauh ini proses perkembangan dari usaha yang dijalankan dan direncanakan bersama cukup baik menurut kami, dan berdasarkan hasil survei yang kita lakukan yang melibatkan dari masyarakat. Dan sejauh ini masyarakat melalui relawan pemerintah desa juga sangat kooperatif, terbuka untuk memberikan informasi-informasi baik, perkembangan-perkembangan situasi di desa, termasuk juga kaitan dengan informasi-informasi kebencanaan, tentang bahaya ketika ada erupsi, ada tanda-tanda, mereka sudah cukup bisa memberikan informasi, dan kami juga seringkali diberikan informasi tersebut. Termasuk kaitan dengan penerima bantuan untuk usaha. Ya, sejauh ini cukup berkembang, dan tentu mereka punya komitmen yang baik, dan sejauh ini sudah ada penandatangan bersama di 3 desa. Ini yang sangat kami apresiasi, mereka cukup punya komitmen untuk melakukan kerja-kerja praktek ke depan kaitan dengan penanggulangan bencana untuk bisa dikerjakan bersama-sama ke depan. Dan tentu ketika YEU sudah tidak ada di Lumajang setelah Desember, kami juga akan terus memantau, membangun komunikasi bersama dengan pemerintah desa, 3 dampingan, ada Oro Ombo, Supit Urang, dan Sumber Urip, termasuk dengan relawan-relawan yang terkait untuk memastikan sejauh mana perkembangan-perkembangan yang sudah kita lakukan. Artinya proses monitoring, komunikasi akan tetap kita lakukan, dan tentu YEU juga berkomitmen untuk memasukkan atau mendata hasil-hasil proses-proses pembelajaran, termasuk potensi-potensi tim siaga yang sudah ada di 3 desa dampingan sebagai potensi-potensi relawan, yang tentu kita tidak berharap ketika situasi terjadi bencana atau ada informasi-informasi tanda bencana, kita bisa menggerakkan atau mendapatkan informasi-informasi perkembangan yang terjadi, termasuk juga dengan dinas-dinas terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, Bapeda, terus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sejauh ini kita juga melakukan hubungan kerjasama yang sangat baik, dan terlebih juga ketika kita masuk kita disupport juga dari GKJW, ya ketika dari proses erupsi kita melakukan emergency response, mereka memberikan dukungan kepada kita, baik itu dukungan kaitan dengan teknis tempat dan lain-lain. Dan sejauh ini kita bisa saling bekerja sama dengan teman-teman di GKJW, Sinode, dan pelatihan dukungan psikososial. Waktu lalu kami juga melibatkan teman-teman dari GKJW sebagai bagian dari fasilitator untuk meningkatkan kapasitas bersama. Dan sejauh ini ketika kita coba terbuka dari mana kita berasal dan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, karena tentunya masyarakat punya hak untuk mengontrol, memberikan masukan kepada kita kalau ada yang kurang betul, kurang benar, bisa mereka mengingatkan. Dan kami sangat terbuka ketika mereka memberikan masukan-masukan yang baik. Ya, kalau ada perilaku, tingkah laku, ucapan YEU, melalui stafnya yang mungkin tidak sesuai, mereka punya hak untuk memberikan masukan atau saran, nasihat, dan sebagainya. Itu kami terang terbuka di awal kami sampaikan, termasuk secara kelembagaan kita berasal dari organisasi yang tidak terlepas dari gereja, dan tentu sebagai bagian dari kontrol mereka adalah mereka
mendengar apakah dari kami menyebarkan agama, menyebarkan politik, kalaupun ada, mereka bisa menegur dan menyampaikan teguran tersebut kepada YU. Secara kelembagaan akan melakukan tindakan untuk secara tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan beberapa pengalaman sejauh ini dan proses yang sudah berlangsung sejauh ini, dan tentu proses yang panjang yang istilahnya 7 bulan terakhir ini, ya banyak hal bisa kita lakukan tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua pihak, baik itu masyarakat yang terlibat secara aktif dan tentunya juga dari para pihak terkait, pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai di pemerintah kabupaten yang saling bisa memberikan dukungan, dan keterlibatan lansia, kelompok berisiko dalam setiap kegiatan-kegiatan itu juga memberikan satu hal yang baik untuk kita dorongkan bahwa kelompok berisiko, kelompok rentan itu bukan hanya perlu untuk diberikan perhatian, tapi juga harus dilibatkan dalam proses-proses. Dan ini menjadi sesuatu hal pembelajaran yang baik menurut saya ketika kita memberikan satu model, oh ternyata kelompok berisiko, lansia, disabilitas harus mereka dilibatkan. Ya meskipun ini bagian dari proses-proses untuk ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Saya tumbas niku tasih asal sebulan. Oh, nek oke. nek udah agak gede ya mana bulan ya sekali ya dari sapi. Sekarang kan udah gede tuh Pak ya. Dari satu tempat aja. Sekarang kita masuk ke desa Supit Urang. Ya, ini desa paling dekat dengan Semeru ya Mas? Ya, paling dekat dengan Semeru. Dan yang agak lumayan berdampak. Terima kasih betul atas dedikasi bantuan dari teman-teman Yakum yang mulai dari awal terjadinya bencana sampai dengan hari ini terus melakukan pendampingan, melakukan edukasi, supervisi kepada kami juga masyarakat di Kabupaten Lumajang. Bahwa kehadiran ZIU di tengah-tengah masyarakat Lumajang itu pun saya yakini bukan hal kebetulan, tetapi bagian dari rencana yang Maha Kuasa. Ya. Nah, kami bersyukur karena Yakum bisa hadir di tempat ini, tentu itu atas atas kebijaksanaan dari pemerintah setempat. Jadi, kami tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak diberi kesempatan. Ya, tentu itu kami apresiasi. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Yakum karena diberi kesempatan untuk ambil bagian, walaupun saya kira yang dilakukan itu hanya kecil sekali ya, tapi itu bagian dari respon dari pemerintah ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya, tentu apa yang sudah dilakukan YU itu harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemarin kami sudah mendapatkan laporan di dalam pertemuan besar di KBRI, tetapi kemudian oleh Pak Camat dan bapak-bapak yang lain diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan beberapa anggota masyarakat yang menerima manfaat itu. Jadi memang betul Pak yang disampaikan Mas Eli, Mbak Ami dan teman-teman itu tidak bohong. Jadi kami ketemu langsung dengan Pak Sukiman, dengan Bu
Bumis, dengan Uswatun, dan betul mereka menerima manfaat dan apa yang diberikan Yakum itu menurut mereka Pak, itu bermanfaat betul Pak. Diberikan kambing, ada yang kambingnya sudah bunting, digunakan untuk menanam cabai dan cabainya sudah hampir panen. Jadi kami sangat bangga dan bersyukur karena ternyata apa yang diberikan oleh teman-teman itu menurut masyarakat ini ya, itu dirasakan menjadi manfaat dan menjadi berkah. Saya mengucapkan terima kasih kepada YU. Nanti mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti pada saat kita bencana saja. Jadi nanti kerjasama dengan Yakum melalui YU bukan hanya pada saat-saat seperti ini, mungkin dalam bentuk lain. Kita berharap kita bisa bertemu, berjumpa, bekerjasama, kolaborasi itu bukan kita dalam keadaan darurat bencana. Terima kasih kepada YU, Yakum Emergency Unit, yang selama ini sudah membantu kami selama hampir setahun respon di Kecamatan Pronojiwo. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh YU bermanfaat dan bisa kami teruskan, bisa kami salurkan informasinya kepada desa-desa yang lain, sehingga kita bisa tangguh terhadap bencana yang potensi di Kecamatan Pronojiwo sangat tinggi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dan semoga kita bekerja sama dan terus menjalin tali silaturahmi ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah berkat program dari YU kemarin kurang lebih YU sudah bertahan untuk membantu di desa kami, khususnya desa Supiturang yang terdampak erupsi kemarin pada Desember 2021. Itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kami, terutama di desa Supiturang. Mudah-mudahan materi yang sudah diberikan oleh YU itu kedepannya itu bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya Gunung Semeru tidak erupsi lagi dan masyarakat desa Supiturang kembali normal dan kembali beraktivitas sedia kala. Kesan saya terhadap adanya program YU yang ada di Pronojiwo terkesan wow, fantastis. Karena apa? Karena mereka dapat membangkitkan perekonomian masyarakat yang terdampak gempa bencana Semeru yang ada di 3 desa yang ada di Pronojiwo. Sekaligus untuk memberikan motivasi kepada mereka bagaimana bangkit dari bencana itu. Kemudian dari sisi lain adanya pemberdayaan kepada relawan masyarakat yang diantaranya terdiri dari beberapa elemen. Diantaranya ada petugas dari kesehatan, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian masyarakat yang memang benar-benar ingin menjadi relawan dan bisa berdaya secara profesional. Mereka bisa membantu secara cepat tanggap yang kedaruratan terkait kebencanaan. Terima kasih YU. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Yakum yang sudah membantu desa kami, kecamatan kami terkait dengan istilahnya itu pembelajaran tanggap darurat, pembelajaran pembuatan emergency. Terus terima kasih juga untuk Yakum sudah memberikan bantuan ternak untuk masyarakat kami. Jadi terima kasih banyak, sudah bermanfaat di desa kami. Untuk Yakum, selamat bertugas kembali. Saya mengharap supaya walaupun ditinggal jauh, masyarakat kami masih bisa melakukan aktivitas. Walaupun kita dikasih bantuan, jadi kita masih bisa menggali pekerjaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.